Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi, plus Bang Als. the segmen Mari Diskusi. Minum dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so kembali lagi di Mari Diskusi. Dan ini Mari Diskusi bukan sembarang Mari Diskusi, karena nggak cuman gue dan Lendi, tapi ada tamu yang sudah lama berbulan madu kelamaan ya. Doa Untung nih jadi ya. Bang Al, apa kabar Bangs? Yo, apa kabar? Len, apa kabar Len? Alhamdulillah. Yes. Dan seperti yang sudah kita bilang ya, dari kemarin udah sempet diomong-omongin bahwa kita bertiga bakal bikin yang namanya konten membahas tentang Cyberpunk 2077 curang. yang akan rilis pada tanggal berapa Bapak Lendi? yang akan rilis Saya juga tanggal lupa berapa ya. Tanggal berapa? November kalau nggak salah, tanggalnya lupa. November lah, nanti kita tulis lah ya. Pokoknya kita akan diskusi mengenai Cyberpunk di sini. Kenapa jadinya ngajakin Bang Als? Karena sebetulnya Bang Als termasuk salah satu yang menjadi pemain setia dari game-gamenya CD Projekt dan game-game semacam, kan Cyberpunk konon katanya, bukan konon sih, mereka udah declare kan bahwa Cyberpunk memang terinspirasi dari si Vampire Masquerade Bloodlines ya. Iya. Dan lu bisa menangkap nggak Bang sebenarnya kenapa Cyberpunk sampai ngambil itu dulu deh, kita buka dari situ deh. Cyberpunk terinspirasi dari Vampire Masquerade Bloodlines yang pertama. Nah, kalau ngomongin game itu dulu, lu kan main tuh Bang, main banget kan? Yap, main banget. Menurut lu emang sepantas itukah game Vampire Masquerade Bloodlines ini dijadikan sebuah inspirasi? Pada saat zamannya ya, Hmm. itu yang berkesan banget di gue sih Vampire Masquerade itu mulai dari ceritanya. Oke. Jadi ceritanya tuh kuat banget sih storytellingnya. Hmm. Kalau dari segi gameplay sebenarnya menarik gameplaynya, cuman di eksekusinya kurang matang. Yang berasa banget itu pada saat fighting lah, mekanismenya tuh agak clunky banget. Apalagi kalau udah mulai pakai handgunnya gitu. Jadi si crosshair itu kan dia ngaruh banget sama statistik lu-nya gitu. Yang Kalau nggak lu tahu semakin crosshair jago tuh gitu nembak, ya, tanda buat lu aiming. tanda kayak keren untuk aiming gitu. Nah, kalau statistik lo udah tinggi, itu si crosshair makin nyempit. Tapi kalau misalnya statistik lo masih cukup, crosshair tuh lebar. Jadi kalau lo nembak tuh lari kemana-mana gitu. Oh, Nah, akurasinya sebenarnya akurasi jelek. Nah, sebenarnya sih kalau di luar gameplay fightingnya, itu game keren banget. di Cuma luar. yang sangat gue sayangkan itu aja kurang. Oh, jadi Story. oke. Jadi terlepas dari combat sistemnya lah ya, combat mekaniknya lah ya. Ya. Yang paling flow di situnya doang Combat ya mekanik. menurut lo ya. Paling flow di combat mekaniknya sih. Tapi kalau ambience lu ngejar dunia yang gelap ya, dunia bawah tanah itu seperti apa, vampir tuh gimana gitu, itu dapat banget sih. Wow, ya. Keren sih, storytellingnya juga keren banget. Storytellingnya keren juga, dan kalau nggak salah Vampire Masquerade Bloodlines juga melibatkan multiple ending kan. Multiple ending. Betul. Bahkan karakter yang bisa lu pilih dan lu develop juga di situ cukup rich gitu. Iya, dia kan ada multiple ras ya. Dan tiap ras yang lu mainin itu beda banget sih feel-nya gitu. Ya. Jadi kalau contohnya gini, ada kelas vampire yang sosialita banget gitu. Dia jadi itu yang paling bisa blending sama manusia. Nah itu kalau lu milih ras yang itu tuh, kalau lu lagi jalan-jalan di dunia manusia, gampang banget lu bisa Mingle gitu ya. lebih gampang, mingle enak gitu. Ada juga kalau ras yang paling yang paling vampire-nya lah, dari fisiknya aja, kalau misal lu naik ke Permukaan gitu ya. dilihat sama manusia, naik ke permukaan, itu bener-bener dikejar orang rame-rame gitu. Semua pada pengen ngebunuh lu gitu. Oh, oke. Jadi cara lu traversalnya ya lu lewat gorong-gorong bawah tanah. Oh serius? Berarti Sewer gitu. Berarti aksesibilitas dari wordnya juga ada yang di atas, ada yang di bawah gitu. Ada di atas, ada di bawah. Keren banget sih. Iya. Serius. Game itu keren banget sih pada saat zamannya ya. Dan masih memorable sih di kepala gue.
keren sih itu game. Iya. Nah, kalau kita ngelihat si Vampire Masquerade Bloodlines kan punya banyak ras, Bang. Jadi lu bisa explore karakter per karakternya. Tapi menurut lu secara setiap karakternya bakal punya kekuatan yang sama nggak sih? Atau memang lu kalau mau yang ceritanya bagus lu harus pakai yang ini misalnya? Kalau sebenarnya kalau kita ngomonginnya cerita ya, semua tuh sama-sama kuat. Jadi ada backstory yang masing-masing ras punya dan itu sama-sama kuat. Jadi gue nggak bisa bilang yang satu tuh lebih kaya ceritanya dibanding yang lain, enggak juga. Enggak juga, sama-sama kuat. Experience yang beda aja gitu ya. Betul, experience yang beda. Terus masing-masing ras juga pada saat nyelesain quest gitu ya, itu pas lo lagi jalanin questnya gitu, itu pilihan dialognya pun berbeda gitu. Nah itu tidak dampak tapi masing-masing tetap kuat walaupun sebeda-beda itu gitu maksud gue. Kuat. Justru di situ yang ngerasain satu ras dengan ras lain itu bukan cuma penampakan luarnya doang. Jadi yang gue kasih contoh tadi, misalnya yang wujud lo bener-bener vampire tuh, lo mainin itu tuh bener-bener kayak, jadi gue bener-bener diburu sama manusia dan tiap pilihan dialognya gimana, lu horornya gimana sih, jalan ke atas tengah kota gitu, kejar polisi lah gue gitu, ditembakin orang ya gue gitu. I see. Feel-nya dapet ya. Oke. So kita masuk ke Cyberpunk. Berarti secara itu bisa dibilang apa ya? Itu mekanik juga ya dari situ ya, dari si Vampire, di luar dari combat sistemnya. Berarti gameplay wise-nya secara storytellingnya, secara development karakternya oke lah ya untuk dijadikan inspirasi ya, bahkan oleh seorang CD Projekt gitu maksud gue. Dan kalau kita ngomongin Cyberpunk kan, di Cyberpunk juga nanti kita akan bisa milih, tetapi memang nggak sekaya itu kan. Kalau di Cyberpunk udah jelas, lu udah nonton kan Bang ya? Yang Nightwire 1-2 gue udah nonton sih. Oke. What do you think Bang? Apakah memang lu menemukan adanya kemiripan antara Vampire Masquerade Bloodlines? Kalau gue sama Lenny kemarin cukup sepakat, memang dia juga udah mendeklarasikan Len ya, memang lebih di yang kedua tuh, event yang kedua ya. Iya, dia udah bilang kalau gitu. Kalau menurut lu melihat ada glimpse-nya nggak sih buat sebuah developer yang memang udah mendeklar, iya gue emang terinspirasi dari situ gitu. Nah, kalau dia bilang terinspirasi dari apanya nih, yang gue sampai sekarang jujur nih habis nonton Nightwire 1 sama 2, gue masih belum nemu dia terinspirasi di bagian mananya gitu. Serius lu? Kalau serius, karena gini, kalau misalnya kita ngomonginnya masalah ras tadi ya, di Cyberpunk juga kan lo ada tiga ras lah ya, 3 ras yang bisa lo pilih. Lo mau yang mana? Tergantung lo pilih yang mana kan, starting point lo beda. Betul. Setiap jalanin quest juga pilihan dialognya beda gitu. Betul. Gua rasa kalau itu pun udah banyak, nggak cuman Vampire Masquerade doang gitu. Yang misalnya tergantung ras apa yang lo pilih, nanti pilihan dialognya apa. Karena Skyrim aja, Elder Scroll ya. Elder Scroll pun gitu kan, rasnya banyak, apa yang lo pilih, pilihan dialognya juga mungkin beda gitu. Pada tiap kali lo nemuin masalah gitu. Kalau misalnya kita ngomongin masalah rasnya itu dibilang terinspirasi Masquerade, enggak juga ya harusnya juga sih gitu. Enggak juga gitu. Terus kalau misalnya mekanisme RPG plus FPS tembak-tembakan gitu, kalau dibilang terinspirasi sama Masquerade, justru banyak juga yang kayak gitu kan gitu. Jadi gue sampai sekarang jujur sih belum nangkep sih dia terinspirasi bagian mananya gitu. Nah, tapi kalau lu sama Lenny, emang menurut kalian terinspirasi di bagian mananya nih? Coba kalau Lenny dulu deh. Apa ada gue yang miss gitu, yang gue nggak nangkep gitu. Oke. Mau gue dulu apa Lenny dulu nih? Ya kan, berhubung gue nggak main si Vampire itu ya. Nah, gitu kemarin lihat ada si 3 disebutnya faction gitulah ya. Ada opsi itu gitu ya. Yes. Nah, selain ada kelebihan kekurangannya dari tadi yang lu jelasin itu Bang. Jadi misalnya kayak yang vampir nih, itu kan aksesnya berarti terbatas, nggak bisa berbaur sama manusia gitu kan. Itu explore-nya tuh bener-bener harus dari bawah tanah. Nah, ya gue ngeliat sih dari situ, mungkin kayak yang kemarin tuh apa sih, yang Nomad ya? Nomad ya. Nah, Nomad itu kan dia kan kayak terasing gitu, jadi hidupnya tuh di luar si Night City-nya gitu. Iya betul.
nggak punya akses buat kayak siapa yang corporate kan? Ya. Ya. Dia nggak punya akses ke situ gitu. Iya. Tapi dia punya akses ke kota sebetulnya ya. Kotanya bisa. Tetapi dijelaskan juga bahwa kalau lu memilih si Nomad ini ya layaknya vampire yang ada di Vampire Bloodlines gitu maksud gue. Emang lu cukup diasingkan, lu cukup dianggap orang yang ya sampah lah mungkin sampah masyarakat karena memang paling ugal-ugalan itu saat lu jadi nomad itu kan. Iya. Gue cukup setuju dengan yang Lenny bilang tadi sih, yang gue lihat sih dari sisi itunya sih mungkin karena ada walaupun dia cuma milih 3 tapi ada threshold yang cukup jelas di antara ketiganya yang membuat setiap pilihan yang kita pilih nanti saat mau mainin game ya ini akan menjadi satu jalan cerita yang pada akhirnya intinya nanti kita bakal revisit the game gitu buat nyobain lagi nih fraksi yang lainnya gitu. Gitu. Karena ketertarikan di Vampire Masquerade Bloodlines pastinya orang sering revisit game itu gara-gara pengen nyoba-nyoba lagi kan fraksi yang lainnya gitu maksud gue. Ya, karena beda ras, beda pendekatan gitu untuk menyelesaikan questnya gitu. Itu sih yang bikin Vampire tuh nilai replayability-nya tuh tinggi ya. Betul. Di situ sih. Walaupun Vampire itu lumayan panjang kan harusnya kan? Lumayan. Lu sekali main lumayan sih. Lumayan kan? Maksudnya untuk diulang lagi tuh lu butuh waktu gitu, nggak bisa beres langsung ulang lagi gitu, enggak kan? Iya, butuh waktu dan kesabaran. Kesabarannya karena combatnya nyebelin sih. Oh itu sih karena ya. sistem flow itu kan. Iya. Berarti kita bisa berasumsi kalau Cyberpunk bisa mendeliver combat system yang bagus ya akan lebih asik ya harusnya. Ya mungkin pada saat itu kan keterbatasan teknologi lah ya bisa dibilang. Oke, kita balik ke Night City Wire yang pertama dulu deh bang. Yap. Keynote dari Keywire lagi. Night City Wire yang pertama tuh apa aja sih bang? Coba kita recall deh. Yang pertama tuh salah satunya ada. Yang gue ingat cuma brain dance doang sih. Iya. Karena itu yang paling nonjol, Itu gokil sih. Ya sebenarnya sistem kayak gitu bukan sebuah sistem yang baru ya di video game. Oke. Kayak Batman. Batman kan pas kita lagi main detektifan itu kan bisa crime scene itu kita bisa kayak nonton video, bisa di replay, fast forward, projected peluru gitu. Iya, Detroit Become Human juga gitu. Bukan hal baru. Ya, cuman ini benar-benar digali lebih deep lagi, benar-benar di-expand lagi, kemudian gila sih itu brain deep. Kenapa? Lu cukup amazed dengan apa yang bisa lu lakukan di sana. Dan menurut lu itu akan menjadi fitur yang penting gak sih? Gua rasa itu bakalan jadi fitur yang penting. Karena dia sempat yang di Nightwire 1 itu kan dia sempat bilang ini salah satu fitur yang bakal sering ada nantinya gitu loh. Oke. Untuk menyelesaikan sebuah quest gitu. Dan gua rasa diulang berkali-kali pun itu ya nggak tahu ya, cuma sampai saat ini gue menilai sih seandainya diulang berkali-kali itu kayaknya nggak bikin bosan sih. Dengan kasus yang beda ya, kasus yang beda, bukan dengan satu kasus terus kita main ulang-ulang, bukan. Cuma dengan pendekatan brain dance untuk berbagai macam kasus, gue rasa nggak. Jadi kayak lu main Batman terus combatnya itu kan mau lu ulang berapa kali juga asik-asik aja gitu ya. Selalu exciting gitu. Selalu exciting, betul. Selalu menyenangkan. Oke. Karena gue menemukan berbagai macam opini ya. Ada orang yang bilang ya asik sih tapi ribet gitu jadinya. Ada juga kan yang kayak gitu yang ya mungkin bukan tipenya dia berarti gamenya sebetulnya ya kalau emang kayak gitu ya. Kalau lu sendiri lah. Gue ngelihatnya fitur itu tuh kayak apa ya? Kayak misalnya yang di Batman sama yang di Detroit deh contohnya. Itu tuh bener-bener diperluas lagi gitu sih fitur itu gitu. Jadi kalau di Batman sama Detroit kan lu cuma nge-replay terus cuman disuruh nyari 1 atau 2 clue lah gitu kan. Betul. Yang cukup obvious gitu ya. Itu tuh banyak banget gitu. Sampai kalau nggak salah lu nge-scan majalah atau apalah gitu. Itu ada info apa gitu kan kalau nggak salah ya. Iya betul. Gitu. Sampai sedalam itu sih. Jadi kalau lu gimana Len? Termasuk yang excited juga nggak dengan fitur tersebut? Iya sih cukup excited karena mungkin gue belum nemu yang kayak gini ya di game lain gitu. Oke. Make sense. Yang sedip ini gitu ya. Jadi fresh lah gitu. Cukup fresh ya, bukan bikin ribet. Oke, ngomongin masalah fresh dan nggak bikin ribet. Nih, kita bertiga nih ya, adalah orang yang sebenarnya bukan pemain game first person shooter kan, basically.
Nah, so apakah itu menjadi masalah? Karena kan memang rame banget, ricuh banget orang-orang itu sampai bikin petisi lah nih. Bikin petisi Untuk ada yang orang yang sampai bikin petisi untuk bikin Cyberpunk 2077 itu jadi third person gitu. At least punya mode third person, dan yang mereka angkat-angkat salah satunya adalah kustomisasinya yang begitu gila. Yang at the end lu cuman bisa lihat di kaca gitu, lu cuman bisa lihat glimpse lu dari pantulan-pantulan gitu. Padahal salah satu yang diunggulin dari Cyberpunk 2077 adalah kustomisasinya kan. Karena lu bahkan bisa ganti part mata lu apa segala macam yang bener-bener sampai jembet aja bisa lu ganti warna gitu maksud gue. Tapi ternyata at the end lu cuma bisa lihat diri lu di refleksi doang gitu. Atau pas lu lagi mencet start kali option gitu, lu bisa lihat tubuh lu gitu. Nah, kalau lain dia sama gue mungkin udah sering ngomong, gue pengen tahu dari sudut pandang seorang Bang Als. Menurut lu gimana, Bang? Nah, ini agak panjang nih gue jelasin. Nggak apa-apa ya, gas. Oke. Namanya juga podcast bebas. Betul. Gas. Ini gue dari sudut pandang seorang gamer RPG ya. Jadi gini, yang kita harus pahami bedanya antara Cyberpunk sama Witcher. Witcher itu kan dia berangkatnya dari novel, bener gak? Yes, betul. Dari prosa lah, dari prosa. Akhirnya dibikin sebuah game RPG. Jadi udah gitu ada nih ceritanya, udah ada nih. Iya, dari cerita. Terus si CD Projekt itu dia punya PR gimana caranya sebuah cerita ini dibikin jadi RPG, role playing game, gitu kan. Nah, sedangkan kalau si Cyberpunk ini sebenarnya dia berangkat itu dari RPG. Dari tabletop RPG. Jadi core RPG-nya tuh udah ada. Silakan Bapak research lagi. Oke. Saya butuh Bang Als di sini karena Bang Als yang research saya buat kita. Terima kasih. jadi dia berangkatnya dari tabletop RPG tuh. Tabletop RPG di tahun berapa Cyberpunk? Tahun 90-an gitu ya. Oh ya? Nice info tuh. Jadi dia udah keluar berapa versi gitu. Ada Cyberpunk apa terus sebenarnya 2077 itu sebelumnya ada lagi 2000 berapa gitu. Terus sebelumnya lagi tuh Cyberpunk apa gitu. Terakhir kalau nggak salah Cyberpunk Red. Nah, si Cyberpunk 2077 ini kejadiannya tuh setelah si Red. Cyberpunk Red. Kalau gua nggak salah ya. Coba si nanti Red ini si Red ini masih dalam versi tabletop dia. Tabletop. Oke. Jadi memang, jadi bedanya Witcher sama Cyberpunk tuh dia berangkatnya dari tabletop RPG, yang artinya memang udah berangkat dari RPG tapi dijadiin game gitu. Nah, yang gua respect sama CD Projekt Red ini, dia kan ngangkat dari RPG, jadi dia betul-betul mempertahankan elemen RPG-nya. Nah, gue main RPG tapi gue bukan pemain FPS. Ya. Nah, pada saat di Night City Wire 2, pada saat mereka pamer senjata, itu langsung sisi RPG gue seneng ngeliat nih. Karena ada beberapa senjata yang mereka pamerin itu bisa homing. Ada submachine gun, tembak, terus pelurunya ngejar musuhnya gitu. Betul. Atau enggak ada shotgun yang katanya itu bisa nembak musuh dari balik tembok. Iya betul. Nah, bener kan? Nah, artinya apa? Artinya lo nggak harus punya skill FPS buat main game ini. Itu yang gue respect sama CD Projekt Red gitu. Karena mereka lebih mengedepankan sisi RPG-nya, bukan seberapa jago lo main tembak-tembakan. Makanya ada senjata-senjata itu, gitu loh. Iya kan? Jadi mereka tetap mempertahankannya gitu. Selain Cyberpunk, dulu gue main Deus Ex. Itu pertama kalinya, tapi Deus Ex yang dulu ya, bukan yang Revolution yang sekarang. Enggak. Yang tahun 90-an waktu itu gue main di PC itu. Nah, itu pertama kalinya gue main game FPS di-combine sama RPG. Nyaris-nyaris sama lah kayak Cyberpunk. Lo bisa apa namanya? Bisa enhance bagian tubuh lu, mata lu apain, tangan lu apain. Nah, RPG-nya kuat juga. Cuman dia FPS-nya pun kuat. Jadi terkadang pada saat main statistik lu tuh nggak terlalu ngaruh.
Yang ngaruh itu seberapa jago lu ngejar kepala musuh buat lu headshot. Iya, aiming lu, kemampuan aiming lu ya. Nah, buat aiming. Jadi pada saat gue main Deus Ex yang dulu, justru sisi RPG gue kurang terpuaskan gitu loh. Kalau gue jadi berasa kayak main FPS gitu loh. RPG kayak sebagai pemanis, mainan statistik sama enhance badan, kurang terpenuhi gitu. Cuma pada saat gue ngeliat yang Night City Wire 2 kemarin, wah gila sih ini. Gue nggak harus jago skill FPS gitu. Jadi kalau mereka mengedepankan RPG ya, gue rasa sih itu betul banget. Dan menurut gue kenapa mereka bikin jadi FPS itu bukan untuk combat lu-nya, tapi untuk supaya player bisa ngerasain dunianya lebih imersif karena langsung apa yang ada di depan mata lu full 3D itu sih. Walaupun sebenarnya di sisi lain pun ya gue setuju juga sih kalau banyak yang bikin petisi mau dibikin third person supaya kustomisasinya kelihatan. Itu betul, gue setuju juga gitu. Cuman untuk saat ini sih para gamer RPG, gue bisa bilang sih gak usah khawatir sih kalau udah ngeliat Night City Wire 2. Harusnya gak usah khawatir, sisi mereka tetap lebih mengedepankan pengen mengenyangkan sisi RPG lu dikenyangin gitu loh. Bukan tembak-tembakan yang dikenyangin sih. I see. Karena bahkan sempat diomongin bahwa Cyberpunk 2077 ini lu bahkan bisa nggak bunuh musuh kan katanya untuk nyelesain game-nya. Buat nyelesain gamenya. Nah itu gue penasaran sih kalau misalnya pasifis run gitu ya. Mungkin bisa sih kalau lo sabar banget gitu ya, pakai dialog gitu kan. Iya. Semua masalah lu selesaikan dengan dialog gitu, cuman lo dikasih senjata sekeren itu udah gatal gitu, lo pengen pull the trigger. Itu dia. Betul. Cuman ya nggak tahu lah ya. Jangan platinum aja lah itulah nanti. Iya kan? Betul. Tapi gue setuju banget sama yang diomongin Bang Als, dan seperti biasa ya, hadirnya Bang Als tentunya akan membawa sebuah warna baru dari diskusinya kita, karena memang gue nggak pernah lihat dari sisi itu ya. Maksudnya salah satunya adalah di mana senjata-senjata tadi memang menggiring para pemain RPG yang tidak suka aiming, yang gagal-gagal mulu kalau aiming, itu jadinya bisa participate gitu kan di game ini gitu. Iya, gue setuju banget sih. Kalau lu gimana Len mengenai masalah yang FPS-nya ini? Untuk masalah FPS ya sama sih, gue setuju sama yang diomongin Bang Al tadi gitu ya. Cuman di luar itu, ya itu tadi selain biar kita dapat experience yang lebih imersif gitu sama dunianya. Terus juga senjatanya kan emang kebanyakan ini ya, senapan pistol gitu lah ya. Ya kan, beda sama Witcher gitu yang ya lu senjatanya pedang gitu, melee kan? Gitu ya. Lebih aneh lagi kalau ada dijadiin first person gitu kan. Cuman yang gue bingung tuh ini. Apa tuh? Bahkan di cutscene-nya pun itu nanti tidak ada kan, tetap first person gitu, nggak ada tampilan si karakternya. Bahkan di cutscene ya? Iya, kan awalnya ngira oke. Kita bisa lihat di pas cutscene nih gitu ya. Kita akan bisa lihat karakter yang kita custom nih di cutscene gitu kan. Tapi ternyata enggak kan. Yes. Makanya keluar petisi, ya udahlah seenggaknya kalau nggak third person di cutscene-nya ada dong gitu kan. Iya. Meskipun ya tetap nggak digubris gitu. Enggak, gue maunya first person gitu kan. Iya. Cuman gue ngelihatnya mungkin ya itu tadi ya, selain senjata, rencananya kan mereka ini pengen ada mode multiplayer-nya tuh. Iya. Ya kan, ya gue misalnya game shooter multiplayer yang terakhir gue mainin Apex gitu misalnya, cuman customisasinya juga banyak lah bisa dibilang. Ya udah kan lu lihat cuman pas di screennya doang kan gitu. Iya. Home screennya doang gitu. Di in-game-nya juga lu nggak bisa lihat gitu. Iya, dan fine aja sebenarnya. Dan fine aja gitu. Iya. Kalau menurut gue lebih ke itu sih. Untuk typical game shooter emang lebih cocok first person sih. Iya. Tapi mungkin kalau gue nambahin, yang lebih repot adalah orang-orang yang kayak gue sih sebenarnya. Karena kan misalnya masalah Lendi sama Bang Als misalnya adalah karena masalah aiming gitu. Kalau gue aiming pun masalah, dan yang masalah terbesar gue adalah motion sickness kan sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau gue melihat dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda gitu. Walaupun memang secara
kontribusi kita sebagai pemain RPG di situ dipertimbangkan karena adanya beberapa senjata yang memang bisa memberikan ruang lah buat kita tetap contribute di game tersebut, mainin game tersebut. Tapi kalau yang gue masalahin sebenarnya itu sih, kayak ya gue harus bergelut dengan motion sickness di game RPG, dimana game RPG itu ya pasti durasinya nggak mungkin pendek, play hour-nya nggak mungkin pendek. Artinya gue akan stick with first person view cukup lama gitu aja sih. Makanya gue sempat bilang kalau untuk main gue pasti akan main, tapi kalau untuk review mungkin gue akan kasih ke Landy nih saat game itu rilis nanti gitu, karena takutnya kalau di tangan gue akan terlalu lama, karena gue pasti banyak nge-postnya karena pusing kan gitu, gue gampang pusing gitu. Gue sih sayangin itu aja sih, karena memang mungkin kalau ngomongin masalah pemain game yang motion sickness mungkin nggak banyak kali ya, makanya nggak terlalu jadi pertimbangan gitu, dan masih bisa menyesuaikan harusnya gitu. Begitu. Oke, kita masuk ke Night City Wire yang part keduanya, Bang. Yep. Apa yang lu jadikan catatan di sana? Part 2 yaitu tadi senjata yang itu tadi. Itu kan part 2 tuh. Itu menarik sih. Mereka nggak mengedepankan tembak-tembakannya sih, tapi lebih mengedepankan RPG-nya. Itu yang gue salut sih. Karena ini simple case aja ya, simple case. Contoh kayak Fallout deh. Fallout walaupun dia dari dulu dikenal sebagai game RPG kan. Yes. Fallout 1 tuh isometric view, Fallout 3 akhirnya jadi FPS. FPS betul. Malah beneran jadi FPS, itu gue agak kecewa sih gitu. Iya kan? Yes. Walaupun lu tetap main ya, dan tetap kelar dan platinum ya. Tetap bagus, gamenya tetap bagus, gue tetap suka gitu. Cuman core gameplaynya sedikit geser, yang tadinya berat ke RPG lebih ke arah ini sih sekarang. FPS-nya punya peran besar banget gitu. Iya. Masalah aimingnya ya, itu yang gue sayangin sih. Iya. Lagi-lagi si Red bikin gue, Iya. Dia tetap supaya RPG-nya kental gitu. Senjatanya kayak gini. Iya. Kapan lo lihat submachine gun nembak pelurunya belok ngejar musuh? Betul. Iya. Tapi banyak yang nanya ke gue, Bang, menurut lu Cyberpunk bakal jadi game buat semua orang atau enggak sih sebenarnya? Menurut gue sih enggak ya. Ya jelas enggak sih kalau menurut gue. Nggak yang tahu jelas kalau lu nggak suka storytelling yang panjang lebar, banyak dialog, udah pasti bukan buat lo. Iya. Itu sih. Iya, paling enggak lu bisa berkaca dari Witcher lah ya. Kalau lu nggak cocok Witcher, harusnya lu nggak akan cocok juga sama Cyberpunk gitu ya. Banyak banget tuh kan kasusnya kan. Yang udah bilang, wah Witcher nih, Goti nih pasti keren nih, pas main kok gini sih gitu. Tuh cukup banyak. Karena mungkin ada yang beli The Witcher, Bang. Mungkin ada yang beli The Witcher, pas main combat sistemnya, dia berharap combat sistemnya kayak Devil May Cry kali gitu ya, fluid gitu. Terus main pedangnya bener-bener yang lo kayak jadi dewa pedang gitu. Padahal di The Witcher kan memang dibilang kayak Souls enggak, tapi dibilang kayak Devil May Cry jauh juga gitu. Jadi kayak emang gue tetap ngerasa kalau The Witcher itu bukan permainan pedangnya yang utama, tapi salah satunya lu ngeracik spell dan segitu-gitunya sih sebenarnya yang cukup iya kan, yang cukup kental sebenarnya di situ. Bagaimana lu ngeracik spell, oil dan segala macam. Di situ justru yang menariknya dari The Witcher kan. Dan storytellingnya gitu. Yang pasti storytellingnya gitu. Karena menurut gue The Witcher aja itu, menurut gue secara bahasa Inggrisnya The Witcher itu udah advance menurut gue. Dibandingin sama game-game lainnya gitu. Jadi banyak game yang memilih kosakata bahasa Inggris yang masih sangat-sangat ya mudah dimengerti. Tapi saat lu main The Witcher, ini maksudnya apa ya gitu, kayak ini kok gue baru denger ya. Itu tuh banyak di The Witcher tuh. Itu karena dia mungkin karena dia berangkatnya tuh dari novel. Bisa jadi. Novel kan pemilihan bahasanya terpilih banget lah gitu kan. Iya. Dan bukan dan jadinya bikin skrip sinetron gitu. Betul. Dan kalau karena diangkat dari novel kan, dia jadinya kayak ada karya sastranya gitu loh, maksud gue, kayak emang secara penulisannya dia sebegitu poetriknya gitu. Tapi memang The Witcher akhirnya
saat dia dijadiin film di Netflix akhirnya secara bahasa disesuaikan juga kan, karena memang mau ditujukan untuk pasar yang jauh lebih komersil lagi gitu dan lebih general lagi. Pada akhirnya pas gue nonton juga pas versi Netflixnya, wah ini secara bahasanya kok jauh lebih mudah dimengerti daripada gamenya gitu. Kalau lu main gamenya, lu jangan lihat lu abis nonton Netflixnya terus lu wah gue mau main gamenya, dan lu akan berharap dengan scripting dan dialog yang sama seperti itu. Tidak. Yang sama tuh penyampaian dari si siapa? Cavill ya, yang ngikutin pembawaan dari Geralt, iya. Tapi kalau secara bahasanya beda, Bos. Iya, Iya kan? di inilah yang benar lu bilang tadi, untuk pasar yang lebih luas lah. Iya, jadi nggak dibikin terlalu jelimet. Kalau yang emang udah gila banget sama The Witcher, gue aja pas main The Witcher yang kedua aja udah mulai buka-buka kamus gitu. Dan pas The Witcher yang ketiga, gue lebih banyak lagi nemuin sesuatu yang kayak ini apa sih maksudnya gitu. Karena dia kadang-kadang pakai bahasa yang sebetulnya kita tahu mungkin ya artinya apa, cuman itu bukan bahasa yang bisa dipakai untuk ngungkapin itu, ngerti gak sih lo? Bahasa Majasi gitu lah ya. Iya, semacam itu gitu. Dan frase-frase yang keluar di The Witcher juga agak-agak lucu sih gitu, agak-agak lain gitu. Dan The Witcher kan, kalau kita ngomongin The Witcher 3 kan banyak orang yang ngomong, sah gak sih kalau gue tiba-tiba main The Witcher 3? Nah menurut gue salah satu yang masalah dari The Witcher 3 buat newcomers adalah The Witcher tuh banyak banget ngomongin tentang universe-nya seolah-olah yang main tuh udah tahu gitu. Iya. Itu ciri khas The Witcher. Jadi memang dibikin untuk dia yang ngikutin lah at least gitu. Begitu. Jangankan untuk newcomer, untuk kita aja main 1 sama 2 aja kan. Iya. Itu jarak antara 1, 2 sama 3 kan jauh kan. Iya, kadang-kadang kita lupa nih maksudnya siapa gitu ya. Iya. Ini yang mana ya? Witcher berapa ya gitu. Iya. Karena coverage kita cuman orang-orangnya itu aja gitu kan. Terus ya, jadi kan udah lama kayak siapa ya gitu. Nah, iya, bahkan yang main pun kadang-kadang lupa. Gitu. Memang baiknya sebelum main game dari CD Red, baiknya lu emang baca referensi, cari referensi dulu sih biar lu pas main jadi nggak terlalu awkward gitu, nggak terlalu aneh gitu. Salah satu caranya begitu sih kalau menurut gua. Dan kalau kita ngomongin Cyberpunk 2077 yang ternyata diambil dari sebuah tabletop yang sebenarnya udah punya lore yang sudah berjalan dan diakhiri dengan apa tadi? Cyberpunk apa namanya? Cyberpunk Red gitu ya? Red ya. Oke, let's say itu endingnya. At least kan sebetulnya ada beberapa hal yang memang sudah dibawa dari sana memang sebetulnya. Walaupun betul. Iya, walaupun ini tidak se gimana ya, kalau ngomongin The Witcher kan, The Witcher tuh udah pernah dibikin TV series zaman dulu kan sebetulnya. Dan gamenya juga sudah punya 3 seri. Dan ini Cyberpunk 2077 pertama kalinya Cyberpunk dalam bentuk video game gitu sebetulnya. Is it? Nggak tahu, gue nggak tahu. Emang pernah ada. Oke guys, setelah kita browsing lagi, ternyata benar kata Bang Als, ada satu game Cyberpunk dari Pons juga. Pons siapa namanya tadi? Pons Beauty Care apa gitu. Pondsmith ya, jadi Pondsmith pen and paper RPG Cyberpunk yang judulnya adalah Cyberpunk The Arasakas Plot. Dan ini adalah ternyata surprisingly game mobile. Jadi ya kalau kata Lendi tadi setara dengan game mobilenya Assassin's Creed Ezio yang SMS. Iya, yang iklannya di TV itu kan. 2007 soalnya. Iya benar. Tapi ya itulah ya gunanya Bang Als gitu ya, untuk mengingatkan kita ternyata ada beberapa hal yang nggak ketrack sama kita ya. Ternyata emang pernah ada, walaupun memang nggak bisa dibilang ada kaitannya karena Cyberpunk 2077 sudah mendeklarasikan bahwa memang dia game yang tidak terikat dengan Cyberpunk yang lainnya secara storyline. Jadi dia sendiri gitu secara storyline-nya. Tapi at least kita harus tahu juga ternyata Cyberpunk sudah pernah dibikin walaupun di handphone. Gokil ya. Maksudnya ini pasti nggak banyak yang tahu, Bang. Ya karena kalau kita ngomongin masalah tabletop RPG, marketnya kan terbatas banget tuh. Ya kan? Ini sebenarnya apa yang dilakukan sama menurut gue pribadi ya, apa yang dilakukan sama si CD Red Project lumayan nekat sih. Mereka mau ngangkat tabletop RPG, tapi untungnya mereka ngangkatnya itu dengan cara yang sangat komersil. Ya. Bikin dunianya full 3D, bikin semua serba cantik, dan ya ditutup-tutupin lah untuk RPG biar nggak terlalu RPG secara visual gitu loh, nggak membosankan kan. Maka dibikin FPS, dunianya dibikin seperti itu gitu loh. Betul. Setuju gue. Iya. Tapi menarik sih, artinya kalau kita ngomongin RPG tabletop,
RPG tabletop sebetulnya adalah root ya dari game RPG ya, salah satunya ya. Betul. Sebetulnya. Karena kalau kita ngomongin RPG tabletop, kita akan balik lagi ke D&D sebetulnya kan. Dimana D&D itu adalah ya awalnya dari situ kan, dan dia juga kalau kita ngomongin D&D kan, D&D itu emang sebuah tabletop yang dibikin berdasarkan inspirasinya tuh J.R.R. Tolkien gitu-gitu kan, kayak emang ya si wordnya dibikin se-fantasy itu gitu. Dan ya bener yang Bang Als bilang, emang si pasarnya sangat-sangat niche gitu, jadi emang mengerucut sekali untuk pasar tabletop. Parah sih. Walaupun sampai sekarang masih hidup ya tabletop, tapi memang yang main tabletop siapa sih gitu. Karena kan harus ada dungeon master, harus ada ya maininnya ribet gitu, nggak semudah ya. Mungkin orang-orang anak-anak zaman sekarang tahu D&D tabletop cuman dari filmnya Stranger Things doang kali gitu ya. Iya. Salah satunya sebenarnya apa game-game apa yang kita mainin sekarang itu kan sebenarnya D&D versi yang di-simplify gitu, disederhanakan. Betul. Kalau lo mau beneran D&D ya lo kayak main Monopoly udah, ngocok dadu. Dan dadunya tuh aneh-aneh Bang. Dadunya tuh ada yang sampai 20 cc ya kan? Iya. Dan kan? Kalau lo misalnya mukul musuh, ngocok dadu dulu, hit atau miss gitu. Lama banget tuh untuk satu turn doang gitu. Betul, setuju. Yes. Dan itu ya memang ya itu balik lagi akarnya ada di sana sih kalau ngomongin game RPG. Iya. Karena memang mulai dari situlah dibikin versi lebih simpelnya, dibikin lagi sampai ya lu bisa nikmatin game-game RPG yang lu bisa nikmatin sekarang gitu. Ini tuh bentuk dari penyederhanaan dari D&D sebenarnya. Kalau kita ngomongin core-nya ya dari D&D dapetnya. Dan ngomongin kalau dibilang Cyberpunk diambil dari tabletop, harusnya RPG-nya bakal kental banget ya Bang ya. Harusnya ya. Gua rasa bakal kental banget sih. Sempat di Night City Wire 2 itu kan sempat ditanya tuh sama yang cewek tuh, dia nanya kan sama yang siapalah itu, ini elemen RPG tuh bakalan gimana gitu, apa impact dari statistik sama senjata. Nah si orangnya bilang kan ya kalau statistik lo semakin oke, nanti mulai berasa tuh lu pakai senjatanya gimana, entah lu larinya jadi lebih cepat, kalau lagi pakai senjata berat akurasinya lebih tinggi, nah kayak gitulah. Jadi di merging RPG-nya di situ sih. Ini memang nggak cuma mengandalkan tembak-tembakannya doang gitu. Menarik. Jadi ya mungkin kurang lebih itulah ya. Tapi intinya lu sendiri setelah melihat overall Night City Wire event 1 dan yang kedua, lu tetap excited dengan Cyberpunk berarti ya? Tetap excited dengan RPG-nya, gue tetap excited sih. Ya ini apa ya? Cyberpunk itu salah satu title yang gue pengen tahu karena developernya. Gue jarang-jarang kayak gini. Biasanya gue kalau misalnya beli game itu, gue lihat gamenya dulu. Kalau gamenya keren, baru gue cari tahu siapa sih yang bikin. Oh gitu. Tapi kalau Cyberpunk tuh enggak, justru kebalikan deh. Polanya berbalik. Developernya dulu. Iya, developernya dulu. Si Dirat nih gitu. Baru gue pengen coba gamenya. Tapi si Dirat emang se-worth it itu sih untuk dikejar sih. Harusnya ya. Iya. Harusnya. Ya mudah-mudahan nggak mengecewakan. Alright. Terus yang lebih bikin excitednya lagi, mereka kan kerja sama studio di Jepang ya, bikin animenya. Yes. Cyberpunk Edge Runner. Yes, Edge Runner. Segitu niatnya mereka untuk mengekspansi dunia cyberpunk-nya, dan segitu niatnya mereka buat menginfluence orang untuk lebih tahu, lebih kenal dengan dunia cyberpunk gitu. Segitu niatnya gitu. Betul. Ya, kan jadi makin penasaran kan, sekeren apa sih emang dunianya gitu loh, sampai lo harus bikin animenya. Karena ada game yang sudah melakukan semacam jalan-jalan yang agak mirip, dibikin film. Film terus. Oh enggak. Tapi yang itu kan film-film yang itu sebenarnya tokoh di animenya sama dengan apa yang bakal kita mainin. Enggak juga, kan yang film bioskopnya enggak. Oke, ya tahu. Oh, film bioskopnya enggak. Oh iya. Itu kayak. Iya, tapi kan dia fail tuh bisa dibilang. Padahal ya kalau kita nginget ya, ngomong-ngomong buat yang nggak ngerti, yang kita lagi ngomongin adalah Final Fantasy 15 ya. Nah,
Padahal ya menurut gue saat dia ngebangun itu bang, anjing lah gue mau bakal cuma 2 orang di antara kita bertiga yang platinum lagi anjing. Nggak, maksud gue gini loh bang, padahal saat dia ngebangun itu semua menurut gue caranya gue bicara caranya itu keren untuk ngebangun hype-nya. Cara buat naikin hype-nya kan. Betul, cara buat naikin hype-nya itu keren banget. Kayak dia bikin movie-nya, ya walaupun ternyata orang di movie-nya itu halah lah ya udah ya. Terus dia bikin juga animenya di YouTube yang sampai kita tungguin episodenya si Gladiolus, si Prompto lah, si semuanya lah kita tungguin gitu ya. Ya cara dia membangun itu menurut gue adalah strategi yang sangat baik untuk membangun hype. Sayangnya memang eksekusi akhirnya agak wadaw gitu, ada hampas gitu ya. Tapi kalau gue nggak salah nangkep ya, yang animenya si Cyberpunk ini, dia dibikin itu bukan buat ngebangun hype, karena dia kalau nggak salah keluarnya itu setelah betul game keluar kan? yes 2022. Ya kan, setelah game keluar dan diciptakan itu untuk memperkaya lore gitu. Yes, untuk memperkaya lore. Jadi bisa diasumsikan setelah ini bisa jadi Cyberpunk berlanjut kan, bisa jadi berarti. Mungkin dia udah pede lah, nggak perlu dibangun lagi hype-nya gitu, udah pede, game-nya bagus gitu. Ya kan, karena udah ngantongin The Witcher ya kan. The Witcher tuh adalah salah satu pembuktian nyata gitu bahwa ada game sebagus itu pernah ada di dunia ini gitu. Ya, walaupun gue tetap bilang The Witcher sendiri pun bukan game buat semua orang sih at the end. Karena iya itu tadi yang udah gue bilang dari awal, apalagi untuk di pangsa pasar yang di Indonesia gitu ya, yang kayak kemarin kan gue sempat bikin konten mengenai cerita adalah segalanya. Maksud gue sebegitu mentingin cerita dari sebuah video game. Dan banyak yang bilang, enggak bang, gameplay gitu. Nah pas gue tanya, kenapa gameplay? Coba lu kasih alasan dong, jangan cuma ngomong gitu doang. Dan jawaban dari mereka adalah, karena gue nggak, bahasa Inggris gue ampas bang gitu. Ya make sense gitu. Jadi fine aja kalau emang bahasa Inggris lu nggak bagus, jadinya lu tidak melihat cerita. Terus ada yang bilang juga, ya kalau lu mau nonton, lihat ceritanya doang, mau nonton film aja, kenapa harus main game gitu? Ya beda lah. Kalau kita nonton film kan kita tidak terlibat. Jawaban lo apa bang kalau digituin bang? Gini. Asik. Suka nih gue kalau udah gini nih. Kalau ada ya, gue pernah ada orang yang ngomong kayak gitu ke gue tuh. Jadi pada saat gue bilang gue lebih pentingnya cerita di video game. Terus orang itu bilang ke gue, ya kalau gue pengen cerita, gue kenapa nggak nonton film atau nggak gue baca novel aja, dia ngomong gitu. Itu kan cerita semua tuh, jelas tuh. Itu kan cerita semua. Oke, cuman gini, kalau lu nonton film atau lu baca novel, itu ibaratnya lu kayak lagi naik kereta api. Lu tinggal ngikutin relnya aja sampai akhir gimana. Cuma kalau gue main video game, iya ada ceritanya. Cuman gue bisa nentuin nih, gue keretanya mau berhenti di Gambir, atau gue mau berhenti di Cikini, atau mau berhenti di mana. Endingnya gue ngatur, ceritanya ada di tangan gue. Jadi gue nggak cuma sekedar ngikutin rel sampai habis aja. Itu sih, kendalinya ada di tangan gue. Gue pengen karakter itu seperti apa. Terus di tengah perjalanan, apakah gue pengen bikin dia jadi baik apa jahat. Itu bisa, suka-suka gue mau gue apain. Yes. Itu yang nggak bisa didapetin lo nonton film atau apa tadi, kalau nggak nonton baca novel ya. Lo udah tinggal ngikutin aja. Nah, lo nggak punya kendali apa-apa. Yes. Gitu sih kalau gue jawabannya. Setuju. Kalau dari gue bahkan kalau misalnya ada orang yang bilang, tapi kan bang ada game yang linear yang lu juga emang tinggal ngikutin aja, tetap keterlibatan lu dalam game itu. Kalau dalam video game tuh ada keterlibatan lu gitu. Kalau lu cupu banget misalnya, kalau lu nggak bisa jago atau lu nggak cukup baik bermainnya, lu nggak akan finish gitu. Kalau buku kan atau nonton film kan, ya lu nggak ada effort gitu. Artinya ya lu yang penting jangan ketiduran, ya selesai, lu pasti selesaiin itu film. Tapi kalau video game tuh lu harus ada usaha buat bisa mendapatkan ending dari game itu, walaupun itu game linear. Walaupun bang, kalau kita ngomongin novel bang, itu ada novel yang endingnya kita yang tentuin. Goosebumps tuh dulu pernah ngeluarin. Goosebumps. Ingat nggak? Goosebumps dulu pernah ada. Buka pintu atau tidak ke halaman sekian gitu, ada tuh. Dan itu menarik banget buat gue dulu tuh. Bukan pertama ya katanya Goosebumps. Udah pernah ada yang sebelumnya ya? Sebelumnya ada, tapi di ini
di koran gitulah. Gue sih nggak tahu sih. Gue pertama kali kenal novel yang kayak gitu Gusbam dulu. Gusbam pernah bikin dan menurut gue itu wah ini keren nih. Gue jadi suka kan gue ngumpulin tuh. Karena setiap ceritanya nanti gue bakal nyuruh orang baca, ada tendensi buat lu baca nih. Nah lu gue pengen tahu ending lu gimana gitu. Itu Gusbam yang lakuin itu sih dulu. Dan ya itulah makanya video game semenarik itu apalagi yang punya multiple ending ya. Iya. Gitu. Oke. Kita tutuplah konten ini karena sudah 1 jam ya, luar biasa. Wow. Tidak terasa ya. Ngobrol-ngobrol udah 1 jam. Tapi untuk menutup konten ini ya. Ini kan karakternya ini di Cyberpunk 2077 ini namanya V. Dan bukan seperti Assassin's Creed Odyssey yang lu bisa memilih Cassandra maupun siapa lain satunya? Alexios. Tapi di sini adalah V yang artinya lu jadi cowok maupun cewek, ya lu tetap V. Biar bagaimanapun lu tetap V. Dan itu kan diterapkan oleh Assassin's Creed di Assassin's Creed yang Valhalla tadinya kan. Nggak tahu udah jadi apa enggak karena harusnya di Valhalla lu jadi Eivor cewek maupun cowok. Lu tetap jadi Eivor. Dan di sini tuh seperti itu. Lu keberatan nggak dengan itu, Bang? Nggak masalah sama sekali buat lo. Sama sekali nggak masalah buat gue. Oke, itu yang pertama. Jadi nggak spesifik gender kan? Iya. Dan katanya kan bisa sampai lu bisa ganti gender gitu maksud gue. Bisa walaupun nggak tahu ya kepentingannya apa, bahkan bisa warnain jembut, gue juga nggak ngerti gitu ya kepentingannya apa, saya tidak paham. Sama bikin gender baru mungkin ya. Iya gitu, saya tidak paham. Cuman yang mau gue tanya, yang gue mau tanya adalah ini kan CV ini kan karakternya nanti bisa cowok bisa cewek. Sejauh ini lu akan mentingin gak sih si voice act dari CV-nya atau udah ada belum sih di trailernya V itu ngomong apa enggak sih? Ngomong ya, V ngomong ya? Tapi so far yang cowok kalau nggak salah, yang cewek kayaknya belum ada. Yang cowok. Yang cowok ya? Yang cewek belum ada. Jadi kita bisa ekspektasikan memang V ini akan ngomong ya, karena gue sangat akan kecewa kalau ternyata si V ini bisu gitu, karena banyak kan game-game yang si pemeran utamanya bisu, jadi cuma pas mukul doang gitu-gitu doang kan, ada kan tuh yang gitu. Kalau nggak salah Nioh juga gitu kan, Nioh. Iya, termasuk yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak sih, gue lupa inget ya, gue lupa inget V itu udah pernah ngomong apa belum gitu. Tapi pernah yang cowok ternyata pernah ya. Pernah. Yes. Meskipun kalimatnya nggak banyak gitu. Yang di ini deh, kalau nggak salah yang pas dia jelasin senjata-senjata itu, tapi jangan nonton yang Night City Wire-nya, tapi nonton yang Tools of Destruction apa ya kalau nggak salah. Ntar gue coba. Pas yang di terakhirnya pas dia nutup bagasi, CV-nya ngomong kok. Iya. Karena kalau ngomongin voice actor kan Geralt itu salah satu yang goksnya adalah voice actornya, Pak. Itu parah. Betul. Sih. Iya nggak sih? Itu waduh. Betul. Salah satu yang bikin kita susah move on dari sosok Geralt of Rivia adalah voice act-nya. Bagaimana itu hal yang gue rasain saat gue susah move on dari si ini David Hayter. MGS 4/5 ya. Yoi. David Hayter kan suaranya anjir gitu loh maksud gue. Ya kan? Itu salah satu hal yang membuat video game tuh wow gitu. David Hayter, terus juga ya salah satunya itu sih, salah satunya voice act. Gue sih cukup menunggu sih V bakal kayak gimana nih voice act-nya gitu. Oke. Baiklah kalau begitu Bang, ada lagi mungkin dari lu terakhir buat Cyberpunk, apa harapan lu atau apa kayak gitu ya buat nutup konten ini? Kalau harapan sih jujur ekspektasi gue tinggi banget sih. Yang pertama karena nama developernya sendiri ya. Itu udah cukup ngejual sih. Terus elemen RPG-nya kental, terus developernya itu ekspektasi gue tinggi sih untuk game ini. Udah lama lah nggak merasakan ekspektasi yang tinggi gitu. Alright, kalau lu Len, coba closingnya apa? Yang pasti story ya. Storynya, terus si tingkat eksplorasi yang bisa lo lakuin di dunia cyberpunk-nya gitu. Pasti kayak penasaran nih, bisa ngapain aja nanti di dunia si cyberpunk ini gitu. Yes. Dan itu kan belum kayaknya belum dielaborasi gitu ya. Iya. Iya belum dielaborasi sama sekali untuk urusan itu. Belum yang benar-benar apalah bisa ngebar atau apa gitu ya.
Nah soalnya kan di trailernya tuh begitu lihat dunianya gue nggak tahu kenapa ekspektasinya tuh langsung ke sana gitu. Yes, Karena kan sempet kayak dikasih lihat yang ada yang bisa apa sih? Lu bisa tinju tuh kan. Terus kayak main game yang pakai VR tuh. Iya betul. Nah, kayak gitu-gitu. Kita tunggu aja lah ya. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang baik. Kalau dari gue ya, closingnya adalah gue masih berharap adanya keajaiban mode third person sih. Itu aja sih kalau dari gue ya. Siapa tahu kan tiba-tiba ada gitu, atau enggak nanti ada fitur tambahan gitu ya, kayak Ghost of Tsushima yang bentar lagi katanya bakal ada versi Legends-nya ya Len ya. Multiplayer dari Ghost of Tsushima. Oke, begitu aja lah mungkin konten kali ini. Bang Als, thank you sudah join. Dan buat kalian yang masih mau dengerin gua sama Bang Als ya untuk ngomongin apapun itu, silakan tulis aja di kolom komentar. Kira-kira menurut lu apa yang bakal seru kalau gue bahas bareng sama Bang Als? Kalau misalnya lu waduh boring nih misalnya, atau enggak Lendi sama Bang Als mungkin yang akan bahas sesuatu, tulis ya di kolom komentar. Siapa tahu ada sesuatu yang pengen lu gali yang mungkin knowledge-nya ada di Bang Als gitu. Oke, gitu aja dari gue Dito Angsa, Randy, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel saya Anak Tua. Kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin, jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share. Karena berbagi itu indah teman-teman, asal jangan berbagi pacar ya, itu nggak boleh ya. Itu aja. Mulai original, Bang Aman original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.